Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang implementasi perubahan yang merupakan bagian dari subpokok bahasan atau bab di salah satu bab di mata kuliah manajemen perubahan. Implementasi perubahan. Nah, ketika kita mengimplementasikan suatu perubahan, nah itu ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui. Ketika kita mengetahui berbagai masalah yang kemungkinan akan timbul ketika mengimplementasikan perubahan, maka kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan untuk mengurangi dampak dari kesalahan masalah tersebut, atau bahkan bisa menghindari masalah tersebut. Nah, masalah itu untuk dalam proses implementasi perubahan itu ada permasalahan dari dalam organisasi dan juga dari luar organisasi jika dikategorikan. Salah satu dari masalah itu adalah implementasi itu ternyata itu memerlukan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Misalnya kita merencanakan 1 tahun atau 2 tahun, tetapi kita lebih daripada implementasi daripada perubahan itu ternyata melebihi waktu yang sudah ditentukan. Masalah tidak diidentifikasi sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan perubahan, tentunya alasan mengapa kita melakukan perubahan itu tentunya harus ada. Mengapa kita melakukan perubahan di dalam organisasi. Nah, ketika permasalahan itu tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga kita tidak bisa mengetahui urgensi daripada perubahan itu. Apakah perubahan itu penting? Nah, itu akan berdampak pada proses implementasinya. Kalau nggak terlalu penting kan berarti perubahan akan berjalan ya semaunya begitu. Kemudian koordinasi implementasi yang tidak cukup efektif. Jadi seperti yang saya sudah share di video-video sebelumnya, bahwa untuk implementasi perubahan, untuk bisa melakukan suatu perubahan, terutama pada perubahan fundamental, perubahan budaya organisasi seperti itu, perlu kerjasama dari atas sampai bawah. Nah, dari atas, lini atas, dari top manager, middle, lower, dan juga pada lini terbawah sekalipun. Nah, koordinasi implementasi yang kurang, maka tidak akan bisa tidak bisa mengimplementasikan perubahan itu. Sebagai gambaran, misalkan kita mau mengimplementasikan perubahan berupa dari penggunaan mesin ketik menjadi perubahan mesin yang komputer begitu ya, digital, mesin touchscreen seperti itu ya misalkan. Namun kita tidak memberikan pengarahan kepada bawahan kita sampai lini terbawah bagaimana penggunaan komputer itu begitu. Nah, tentunya ketika kita kurang dalam koordinasi dalam implementasi ini akan berdampak pada mereka tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa menggunakan komputer yang sudah direncanakan. Kenapa? Karena memang mereka belum diajarin, mereka belum dikenalkan, mereka tidak tahu. Nah, seperti itu, sehingga implementasi dari perubahan yang sudah direncanakan tidak akan berjalan karena kurang apa? Kurang koordinasi, kurang dalam koordinasi antara atas dan bawah. Dari atas itu memberikan program bagaimana cara untuk menginformasikan bahwa perubahan seperti ini loh. Kemudian di breakdown lagi, ada pelatihan, ada stimulasi kepada karyawan, ada penyadaran kepada karyawan bahwa kenapa kita harus berubah dari mesin ketik kepada mesin komputer. Nah, seperti itu. Dengan adanya demikian koordinasi implementasi yang kurang efektif, maka akan berdampak pada terhambatnya implementasi dari perubahan itu. Kemudian selanjutnya adalah persaingan dan krisis perusahaan lebih menarik perhatian. Jadi karena tadi ada implementasi perubahan kan perlu waktu. Nah, di dalam waktu berjalan itu kan pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, tentunya dalam waktu berjalan ini ada perubahan, gejolak sedikit, misalkan ada gejolak yaitu tentang permasalahan perusahaan. Ternyata bisa terjadi seringkali permasalahan di dalam perusahaan itu menjadikan kita tidak memperhatikan perubahan yang harus berjalan ini, tapi fokusnya pada permasalahan
yang ada di perusahaan saja, tetapi tidak fokus juga pada target yang sebelumnya kita inginkan, yaitu agen perubahan. Nah, perubahan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, itu kan dibentuk sebuah agen perubahan yang memastikan bahwa perubahan itu akan berjalan dari A sampai Z, sampai selesai, sampai dilakukan, sampai selesai untuk dilakukan perubahan. Nah, seperti itu. Kemudian kapabilitas atau kemampuan yang tidak mencukupi. Kemampuan siapa? Bisa jadi kemampuan yang saya bilang tadi, kemampuan daripada bawahannya tidak ngerti bagaimana menggunakan mesin komputer begitu. Mereka hanya mesin ketik. Nah, seperti itu. Keterampilan daripada pimpinan juga bisa jadi. Keterampilan pemimpinan tidak bisa memberikan motivasi, tidak ngerti bagaimana ketika karyawan itu terjadi perubahan, maka mereka akan jadi ada polemik di situ, ada permasalahan di situ, ada resistensi atau penolakan di situ. Nah, maka butuh yang namanya uluran tangan, atau butuh kerjasama, atau butuh sentuhan dari pimpinan kepada karyawan, itu juga dibutuhkan. Nah, keterampilan ini ketika tidak mencukupi baik dari level atas maupun sampai level bawah, itu juga bisa menghambat atau menjadi masalah di dalam implementasi perubahan. Selanjutnya, kurang pelatihan dan instruksi pada tingkat bawah. Tadi sudah ya. Kemudian faktor lingkungan eksternal yang tidak terkendali. Ada perubahan dari permasalahan eksternal. Itu juga bisa, yang tadi gabung dengan ini ya, akan mengaburkan tujuan awal kita, yaitu tujuannya juga perubahan. Ya nggak apa-apa, ada permasalahan harus dihadapi, tetapi jangan lupa kalau target perubahan juga tetap harus berjalan. Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya, terus langkah untuk memperbaiki keberhasilan implementasi. Langkah-langkah untuk memperbaiki keberhasilan implementasi. Menurut Hartford dan juga Ian Palmer. Nah, ini ada saling melengkapi di sini. Jadi, untuk membuat berhasil di dalam implementasi perubahan itu perlu dukungan dari orang-orang kunci, baik dari level manajerial itu harus mendukung. Karena apa? Mereka yang mengambil kebijakan, mereka yang membuat kebijakan. Kebijakan itu akan ada punishment, ada reward dan sebagainya. Nah, itu akan ketika ada kebijakan, ada aturan rule, maka akan ada koreksi begitu ya. Ada koreksi, ada reward and punishment test, seperti itu, controlling seperti itu. Nah, tentunya jika memang kebijakan itu yang dibuat oleh organisasi searah dengan perubahan yang ingin kita lakukan, yang akan kita lakukan, maka tentunya akan mempermudah dalam proses implementasinya. Maka butuh dukungan dan libatkan orang kunci di dalam ini, karena mereka yang mengambil kebijakan dan juga membuat aturan, punishment dan juga reward. Menyusun rencana yang kuat. Susun rencana yang kuat tentunya sebelum kita melakukan perubahan, apa-apa saja yang harus dilakukan, seperti itu ya. Dukungan rencana dengan perilaku konsisten. Nah, rencana itu harus juga didukung dengan perilaku yang mendukung perubahan itu, mengembangkan struktur yang memungkinkan. Struktur harus dirubah sesuai dengan yang memungkinkan atau mendukung perubahan. Jika perubahan itu membutuhkan perubahan, misalnya banyak polemiknya, banyak resistennya, banyak sentuhan langsung dari atasan, langsung dibutuhkan sentuhan langsung, misalnya perubahan budaya dan sebagainya, sehingga menuntut atasan langsung untuk langsung terjun ke bawah, maka di situ mungkin bisa kesampingkan, maksudnya struktur organisasi bisa lebih menyebar ke samping, lebih mendatar daripada lebih ke bawah atau horizontal, vertikal begitu. Jadi artinya tidak terlalu banyak tingkatan-tingkatan di dalam ini, birokrasinya tidak terlalu diperumit. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke arah struktur organisasinya lebih mendatar atau horizontal daripada vertikal. Kemudian merayakan keberhasilan meskipun sedikit. Kenapa demikian? Karena ketika perubahan yang kita rencanakan terus kemudian berhasil, nah, ketika kita merayakan suatu perubahan, keberhasilan, meskipun itu adalah keberhasilan yang kecil, itu memberikan semangat tersendiri bagi ternyata perubahan yang kita rencanakan itu bukan mustahil loh untuk dicapai. Nah, seperti itu. Dan memberikan motivasi lebih tinggi lagi untuk bisa meraih lebih lagi begitu. Kemudian komunikasi untuk memotivasi pekerja yang tadi ya. Kemudian Ian Palmer juga menambahkan merancang ulang peran organisasi. Merancang ulang peran organisasi, hubungan tanggung jawab. Nah, ya, hubungan tanggung jawab,
juga masuk dalam menyusun rencana yang kuat, melibatkan orang kunci juga nggih. Perubahan sistem reward. Nah, itu juga merupakan bagian dari rencana juga, sistem rewardnya seperti apa harus direncanakan. Seleksi staff yang ditunjuk sebagai agen perubahan tadi nggih. Kemudian tindakan konsistensi dari manajemen. Jadi ada mendukung rencana dengan perilaku yang konsisten ya, sama ya. Manajer senior memberikan arah umum perubahan dan tindakan yang spesifik yang harus dilakukan. Nah, dukungan dari orang kunci masuk ya. Kemudian mengukur progres perubahan. Nah, itu ada rencananya juga ada, kemudian tadi reward and punishment juga ada, pengukuran controlling, mengukur standar untuk kinerja atau standar untuk perubahan berhasil atau tidaknya itu sudah ada gitu. Ketika sekian maka perubahan dikatakan berhasil, sekian kurang. Nah, seperti itu ada cara urut ukurnya untuk mengukur keberhasilan perubahan itu. Kemudian merayakan keberhasilan sama nggih. Situasi berubah dapat melakukan modifikasi perubahan. Nah, jika terjadi karena perubahan itu tadi kan waktunya kan lama ya, perlu waktu artinya. Nah, ketika ada permasalahan atau ada kondisi di tengah jalan itu kita harus berubah, maka kita harus menyesuaikan atau modifikasi perubahan. Memodifikasi bukan tapi harus searah dengan yang sudah kita rencanakan atau dengan memodifikasi itu, biar juga searah juga dengan perubahan tuntutan lingkungan. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita waspadai di dalam implementasi perubahan adalah konsekuensi bukan antisipasi. Konsekuensi yang tidak diantisipasi. Jadi artinya merespon hasil yang tidak diharapkan. Jadi yang namanya tadi kan butuh waktu. Perubahan itu butuh waktu. Ada sesuatu ketidakpastian, kita harus segera untuk melakukan ini. Kayak tadi itu kan melakukan, jika situasi berubah maka kita melakukan modifikasi perubahan. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada konsekuensi yang tidak diantisipasi. Jadi artinya ada sebuah konsekuensi ketika perjalanan dalam perubahan yang membutuhkan waktu itu. Ketika ada perubahan di dalam itu, kita bisa melakukan perubahan yang bisa memodifikasi perubahan yang kita buat ya. Kemudian mengukur keberhasilan perubahan itu sangat kompleks. Tadi kan kita harus mengukur berhasil tidaknya, standar ukurannya itu kan kompleks. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri atau benar-benar memperhatikan apa sih standarnya, seperti apa sih, itu harus benar-benar jelas, tidak ambigu begitu. Kemudian merayakan kemenangan. Nah, merayakan kemenangan perubahan harus betul-betul ditanamkan dalam budaya organisasi. Dan ketika ada keberhasilan di dalam sebuah perubahan, implementasi perubahan, maka perlu kita rayakan begitu ya, meskipun sedikit. Nah, seperti itu memberikan semangat untuk kita untuk bisa melakukan perubahan yang lebih besar lagi, menjadi kalau terus-menerus kita lakukan sehingga terbiasa masyarakat karyawan kita itu sudah terbiasa dengan adanya perubahan organisasi. Nah, seperti itu sehingga menjadi sebuah budaya di dalam organisasi, yaitu budaya perubahan. Kemudian jangan terlalu cepat menyatakan bahwa perubahan itu memiliki potensi yang tidak berhasil. Artinya jangan mudah menyerah gitu ya. Ketika sudah kita mentargetkan pada ini, di sini ada perubahan, merupakan proses waktu. Jangan mudah menyerah, sedikit-sedikit waduh kayaknya nggak bisa ini, sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus punya motivasi untuk bisa mensukseskan proses perubahan yang sudah kita rencanakan dengan baik, dengan matang, teliti begitu ya. Kemudian kita sudah membuat juga standar ukuran keberhasilan implementasi perubahan semacam apa sudah ya kita ini kan. Nah, itu jangan menyerah dalam prosesnya ini begitu. Learning organization melihat kegagalan sebagai sesuatu hal yang wajar. Jadi kalau gagal itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi bukan membuat kita mudah menyerah begitu ya. Kemudian tantangan manajemen perubahan, sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh manajer ketika melakukan perubahan. Peningkatan persaingan. Nah, namanya di dalam waktu ini, waktu perubahan kan perlu waktu. Di tengah-tengah di perjalanan, persaingan meningkat. Ya. Maka permasalahan perusahaan ini jangan sampai menghilangkan
kita untuk juga fokus juga pada perubahan yang sudah berjalan gitu ya. Ada perubahan, misalkan ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan. Ternyata ada di tengah-tengah jalan itu, di tengah jalan ini ternyata ada persaingan yang semakin ketat. Nah, persaingan semakin ketat itu kan merupakan suatu hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam melakukan perubahan. Ya nggak apa-apa, kita harus tetap mengatasi persaingan ini, jangan sampai kita turun peringkatnya gitu dibandingkan pesaing. Namun juga kita tetap fokus pada perubahan yang sudah kita rencanakan begitu ya. Maka dibutuhkanlah yang tadi itu kerjasama dari semua pihak, baik dari lini atas sampai lini bawah sekalipun. Banyak kecurangan produk, banyak kecurangan produk juga bisa membelioutkan kita atau membuat kita tidak fokus terhadap rencana perubahan yang sudah dibuat. Digitalisasi, ada tantangan perubahan itu juga di dalam ada digitalisasi. Nah, ada digitalisasi. Internet dengan cepat menggeser kekuatan tawar menawar konsumen. Nah, sehingga persaingan dengan konsumen, pemasok juga tawar menawar sehingga kita dapat bahan baku yang mahal, biasanya kita murah karena ada digitalisasi dan juga internet, sehingga dampaknya kita penjualan produk kita akan tinggi lah, padahal kita persaingannya produk pesaing itu dijualnya rendah. Nah, itu kan permasalahan juga di dalam yang bisa membuat kita kehilangan konsentrasi untuk juga melakukan perubahan. Makanya dari itu harus didukung oleh semua pihak sehingga semua bisa berjalan. Perubahan kita tetap berjalan pada relnya, kemudian juga ini juga bisa teratasi. Permasalahan yang timbul juga teratasi, begitu. Daur hidup strategi menyusut, otomatis kalau misalnya ada di internet digitalisasi, selera masyarakat cepat sekali berubah begitu ya. Karena apa? Ada banyak sekali godaan di luar sana dari produk-produk baru yang munculan, sehingga daur hidup produk itu kan dari mulai pengenalan produk kemudian sampai pada pertumbuhan puncak, orang sudah belenger atau sudah jenuh dengan produk kita baru akan turun. Nah, ini juga akan berdampak pada strategi yang kita buat. Strategi pada daur hidup produk pada awal itu strateginya apa begitu ya. Kalau kita di manajemen strategik itu kan ada strategi cost of leadership, strategi strategi kepemimpinan biaya, banyak strategi yang strategi pertumbuhan, penciutan seperti itu ya pada ini. Nah, itu adalah akan berdampak pada ada internet dan digitalisasi, akan berdampak pada daur hidup produknya itu yang awalnya ini misalnya ya, ini dari tahap permulaan sampai dari tahap pengenalan sampai orang itu jenuh dengan produk kita misalnya 5 tahun lah biasanya. Tapi karena ada digitalisasi, banyak persaingan, banyak inovasi produk, banyak produk-produk baru yang bermunculan, dampaknya adalah konsumen seleranya cepat berubah. Yang awalnya butuh 5 tahun seperti ini jadi cuma misalnya 2 tahun saja. Nah, tentunya strategi kita juga akan pendek juga. Yang awalnya kita butuh strategi yang bisa diaplikasikan selama 5 tahun, cuma 2 tahun aja itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu ya. Daur hidup produk tentunya juga berdampak pada strategi, juga akan semakin sempit, kecil. Globalisasi internet, biaya komunikasi yang rendah membuka pesaing baru dengan biaya yang sangat rendah tadi ya. Dibutuhkan kemampuan dari organisasional dan manajerial baru begitu ya untuk mengatasi hal itu. Kemudian inovasi, sehingga kita butuh selalu berinovasi kan. Nah, sekarang ada digitalisasi. Nah, itu persaingan semakin banyak begitu ya. Orang tidak perlu punya warung, orang tidak perlu punya toko yang megah, cukup dengan menggunakan internet yang ada di tangan begitu ya. Nah, itu kita sudah bisa jualan, sudah bisa menyaingi orang-orang yang sudah punya toko yang besar-besar begitu, misalkan seperti itu ya. Nah, pengertian sehingga kita menuntut untuk selalu berinovasi. Nah, pengertian inovasi itu apa sih? Kombinasi atau sintesis dari pengetahuan tentang produk. Jadi produknya, prosesnya, pelayanannya. Nah, ini kita rubah, kita kombinasi,
kita melakukan inovasi, kita melakukan perubahan-perubahan, kombinasi dari baik dari proses dari produknya, kemudian prosesnya, kemudian pelayanannya. Nah, itu biar lebih bisa dimaknai atau dihargai, bisa relevan dengan pasar saat ini atau tuntutan lingkungan saat ini. Jadi kombinasi atau sintesis dari pengetahuan, produk, proses atau pelayanan baru yang original, relevan dan dihargai begitu. Kenapa kok original? Kalau original kan berarti menunjukkan kita, inovasi kita, bukan copas-copas, copy paste punya produk orang kemudian bajakan begitu, dibajak-bajak begitu. Nah, kalau kita bajakan-bajakan begitu enggak apa-apa, cuma kan akan berdampak pada kalau membajak, namanya membajak itu kan melanggar ya kode etis. Kalau misalnya mengcopy, dimodifikasi boleh, tapi kan ada inovasi di situ ya. Proses inovasi. Nah, bagaimana sih proses inovasi itu? Jadi pertama ada ide, membangkitkan ide. Ide itu harus dievaluasi dulu, pengenalan peluang, gimana peluangnya, dievaluasi apakah dapat berjalan ide itu. Ide cemerlang tapi tidak bisa diimplementasikan, berarti nggak bisa. Kesesuaian dengan strategi perusahaan, idenya sesuai nggak strategi perusahaan. Tadi kan ada strategi penciutan, pengembangan. Kalau ini ada dalam mata kuliah manajemen strategik, strategi pengembangan, penciutan atau strategi stabilitas, atau strategi juga ada yang strategi juga ada yang strategi kepemimpinan biaya dan juga strategi diferensiasi. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuai nggak dengan strategi perusahaan yang sudah kita buat sesuai dengan kondisi lingkungan gitu kan ada kondisi lingkungan ini, kondisi lingkungan yang bergejolak, kita kemudian ada analisis SWOT ya, peluang, ancaman, hambatan dan juga kekuatan kita di mana, maka kita buatlah strategi perusahaan. Strategi perusahaan di breakdown pada level corporate atau level top manager begitu ya, level pertama. Nah, kemudian ada strategi yang kedua adalah pada strategi pada tingkat bisnis, pada level selanjutnya begitu ya. Strategi pada ini disebut kan top manager, pada top manager, middle dan lower. Kalau strategi pada top manager biasanya disebut sebagai grand strategi atau disebut sebagai strategi perusahaan. Pada middle manager itu biasanya disebut sebagai strategi pada tingkat bisnis. Kalau ini adalah strategi pada level tingkat operasional. Nah, kalau grand strategi itu kan kalau di manajemen strategik ada pertumbuhan, pengurangan dan juga strategi stabilitas. Kalau pada middle manager itu ada strategi kepemimpinan biaya, cost of leadership dan juga strategi diferensiasi. Nah, itu mungkin bisa dibaca kembali pada mata kuliah manajemen strategik. Nah, pada kalau lower manager itu durasi waktu implementasinya itu semakin lebih singkat, mungkin di operasional, karena operasional itu 1 tahun begitu. Nah, ini apakah pertanyaannya sebegitu itu ada idenya nggak langsung langsung diaplikasikan, tidak, tapi di cross check dulu, evaluasi ide, dievaluasi dulu apakah memang rasional untuk bisa dijalankan, sesuai nggak sih dengan strategi perusahaan kita, kemudian masuk akal nggak sih dalam biayanya, terus bagaimana, apakah bisa meningkatkan nilai pelanggan apa enggak, nilai pelanggan bertambah, keuntungan kita bertambah nggak sih. Nah, nilai dari pemegang sahamnya kita juga harus diinikan begitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah oke, sudah dievaluasi, idenya sudah oke, maka kita mengembangkan ide itu. Setelah dikembangkan baru komersialisasi, diaplikasikan, dikomersilkan. Dari kemudian kita lihat bagaimana penilaian pelanggan. Kembali lagi ke proses awal seperti itu ya. Kalau misalnya ini perlu ada inovasi lagi. Nah, itu adalah proses-proses inovasi. Tipe-tipe inovasi. Nah, tipe inovasi ini sebenarnya saling melengkapi antara Harvard Business sama Gary. Itu yang tipe inovasi menurut Harvard itu adalah incremental innovation. Jadi mengeksploitasi bentuk teknologi yang ada. Misalnya Pentium 1 jadi Pentium 2, Pentium 3 jadi Pentium 4 seperti itu ya. Kalau radikal
innovation itu sesuatu yang baru bagi dunia, belum pernah ada gitu ya, belum pernah ada terus muncul begitu ya. Kemudian innovation in process, dalam prosesnya bertujuan menurunkan cost production. Jadi inovasi itu bertujuan untuk menurunkan biaya produksi. Service innovation, ada inovasi yang ditujukan kepada untuk pelayanannya begitu ya. Nah, jadi seberapa baik mereka dalam mata pelanggan. Nah, operasional kalau menurut Gary Hamel itu adalah operasional dari proses operasinya ya. Operasional itu innovation itu sama dengan ini ya, bisa menurunkan untuk cost productionnya begitu ya. Jadi dalam operasinya, proses pembuatan produknya itu kita rubah. Product innovation itu juga bisa bagian dari ini, incremental innovation juga iya ya. Kenapa? Karena ketika kita membuat inovasi produk, kita misalnya Pentium 3 menjadi Pentium 4. Strategi innovation, strateginya berarti cara untuk melakukan ininya bisa juga dalam sini. Cara kita misalnya strateginya kepemimpinan biaya, kita berarti menurunkan cost of leadership gitu ya. Kemudian manajemen innovation, inovasi di dalam mengelolanya gitu ya. Nah itu adalah tipe-tipe inovasi. Pengertian inovasi manajemen, tadi kan inovasi itu sendiri lah. Sekarang inovasi manajemen itu apa? Yang namanya inovasi dalam manajemen dari pengelolaannya itu mengubah caranya melakukan pengerjaan dengan memodifikasi struktur ya. Cara mengubah cara melakukan pekerjaan dan juga modifikasi dari struktur itu adalah melakukan inovasi. Nah, mengubah cara yang dilakukan itu berubah baik dalam produknya, membuat produknya, prosesnya dan juga pelayanannya. Nah, kenapa kok kita mengubah cara melakukan dalam suatu pekerjaan dengan memodifikasi dan juga memperhatikan struktur kita dengan mengubah cara? Ini adalah agar bisa menguntungkan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kekuatan inovasi manajemen. Ketika kita melakukan inovasi manajemen, hal-hal yang bisa mendukung kita menjadi lebih baik itu adalah pertama, building of global consortium. Misalnya contohnya adalah yang pertama adalah mengelola sains. Misalnya general elective, penemuan ilmiah. Dari sebuah penemuan ilmiah kita bisa melakukan inovasi. Kemudian alokasi dari modalnya. Contohnya adalah DuPont pada tingkat pengembalian investasinya pada tahun 1903. Kemudian mengelola intangible asset. Jadi intangible asset itu adalah aset yang tidak tampak. Contohnya adalah brand. Contohnya pada perusahaan Protector dan Gamble dengan brand manajemennya, begitu ya, mengelola mereknya, begitu ya. Kemudian Toyota ketika melakukan continuous improvement. Kemudian building of global consortium, Visa di ATM kita kan ada logo Visa, itu merupakan sebuah kolaborasi infrastruktur standarnya dan juga brand buildingnya dari berbagai perbankan sehingga satu ATM yang berlogo Visa bisa ditarik di mana saja. Nah seperti itu adalah salah satu kekuatan inovasi manajemen. Jadi mengelola sainsnya, bisa alokasi kapitalnya, manajemen mengelola intangible asetnya, kemudian capturing the wisdom of every employee-nya dan juga building of global consortium-nya begitu. Manfaat inovasi. Inovasi itu akan membuahkan keunggulan kompetitif jika inovasi dilakukan dengan prinsip manajemen yang baru. Inovasi yang bersifat sistemik
mencakup sekumpulan baik proses, metode, dan juga pelayanannya. Jadi sistemik inovasi itu seluruh bagiannya pada organisasi itu diinovasi. Inovasi merupakan bagian dari program yang sedang berjalan, gitu. Jadi inovasi bagian dari program yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya kita ada sebuah program atau kebijakan yang dilakukan, itu juga mendukung inovasi yang sudah kita rencanakan atau kita buat. Nah, hambatan daripada inovasi itu apa sih? Manajemen tidak melihat dirinya sebagai sebuah sesuatu yang harus inventor, begitu ya. Nah, manajer tidak melihat dirinya sebagai inventor. Kemudian manajer ragu melakukan manajemen inovasi. Nah, begitu ya. Demikian adalah hal yang bisa saya share tentang implementasi perubahan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.